Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri. Di konten ini, gue mau ngebahas tentang timnas Indonesia. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu sama kalian karena udah beberapa hari ini, mungkin seminggu lebih gue nggak bikin video karena gue lagi sakit. Ini pun gue sekarang mungkin lo bisa dengar suara gue belum 100% fit. Jadi gue minta doa juga sama kalian supaya gue dikembalikan sehat lagi seperti sedia kala. Dan gue bisa bikin video lagi gitu. Oke? Sebelum gue mulai, gue minta kalian like dulu video gue, dan jangan lupa sholat dulu. Setelah sholat baru lo lanjutin nonton video gue lagi. Oke? Gue mau ngebahas tentang timnas Indonesia. Opini pribadi gue tentang problematika yang lagi terjadi. Banyak banget pertanyaan ke gue tentang pemanggilan pemain, tentang peluang lolos atau enggaknya Piala Asia. Terlalu banyak, gue simpulin di sini, dan gue persimpel pembahasannya supaya nggak membosankan nanti ketika kalian mendengarkan. Oke, gue yang pertama ngebahas tentang STY. Jadi sangat disayangkan penilaian orang-orang kepada STY ini terbagi dua. Ada yang terlalu membenci STY dan ada juga yang terlalu mencintai STY. Dia terlalu membenci STY sampai dia bisa melupakan apa yang udah diberikan sama STY ke timnas Indonesia. Dari kubu yang mencintai STY pun, saking mencintainya STY, dia sampai melupakan banyak juga kesalahan yang dilakukan sama Sintayong. Gue pengen kalian semua adil dalam berpikir, adil dalam menilai gitu. Jangan hanya cinta semata, cinta itu buta, membuat kalian jadi gak bisa ngelihat yang harusnya kalian lihat. Kalau gue gak pernah mengidolakan pemain timnas Indonesia, gue gak pernah mengidolakan pelatih timnas Indonesia. Karena apa? Karena bagi gue mereka sementara aja. Pelatih bisa jadi ntar dia dipecat, dia balik ke negaranya. Pemain juga bentar gue dia pensiun. Yang gue support apa? Yang gue support timnas Indonesianya. Gue nggak nilai STY salah atau benar. Gue nggak nilai yang suka atau yang benci sama STY salah atau benar. Bagi gue adil aja dalam menilai gitu. Kalau lo cinta sama STY ada yang salah, ya katakan salah aja. Kalau lo nggak suka Messi ada yang benar, ya katakan yang benar aja. Jadi nggak terbagi dua kayak sekarang ribut. Setiap hari gue ngeliat di kolom komentar. Bahkan gue mau posting pun gue agak sedikit ngeri gitu. Gue bilang, ini gue posting bahaya nggak nih? Gue jadi perdebatan apa enggak? Karena kalau gue posting jadi perdebatan, gue bakal hapus postingan gue. Gue gak pengen kita sesama supporter ini ribut karena perkara yang sebenarnya bukan yang harus diributin gitu. Oke, itu yang pertama tentang opini gue terkait problematika terpecahnya fans STY sama anti STY. Oke, yang berikutnya tentang pemanggilan pemain. Ada kontroversi, memang ada kontroversi. Gue juga sempat posting. Gue nggak menyalahkan, tapi gue hanya membandingkan statistik kayak Dendi, kayak Dimas Derajat. Gue posting di IG gue kasih statistik di liganya. Terus Stefano Lillipali juga sempat gue bahas. Terjadi perdebatan juga di situ. Bagi gue harusnya kalau untuk dari segi kelayakan Lillipali layak masuk ke timnas. Alasannya dia nggak masuk karena menurut Sintayong itu karena kondisi fisiknya yang nggak sebegitu kuat. Padahal di lain sisi Sintayong juga pernah ngomong kalau Sananta pun fisiknya nggak bisa bermain 90 menit gitu. Nah, kalau untuk jangka panjang gue setuju sama Sintayong kalau si Lillipali nggak usah dipanggil karena umurnya udah nggak muda lagi. Karena ini prospek jangka panjang. Tapi kali ini kita mau menghadapi Piala Asia yang cuman nggak nyampe sebulan lagi. Ini prospek jangka pendek dan kesiapan pemainnya bagi gue. Kalau Dandi dan Dimas Derajat dibandingkan dengan Lillipali, rasanya Lillipali masih di atas mereka gitu. Kalau untuk jangka pendeknya, harusnya Lillipali sih masuk untuk di Piala Asia. Setelah itu ya udah nggak usah dipanggil lagi karena kita masih mikirin yang jangka panjangnya. Kalau gue pikirnya kayak gitu. Tapi terserah, itu keputusan pelatih. Mungkin menurut dia lebih baik. Kita juga nggak bisa memaksakan itu, dan kalian juga jangan nyalahin juga orang beropini. Ketika ada orang beropini, jangan bilang lu siapa lu ngomong kayak gini. Enggak, memang di mana-mana juga di seluruh dunia, bahkan setiap pemanggilan timnas di Eropa pun selalu bermasalah. Raja Nenggolan aja mempermasalahkan itu ketika dia nggak dipanggil di Belgia, padahal menurut dia layak waktu itu. Jadi permasalahan kayak gini memang terjadi di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun terjadi gitu. Layak atau enggaknya semua orang punya persepsi masing-masing. Kalau gue ngelihat Lillipali layak karena dia 9 gol 11 assist dibandingkan dengan Dendi dan Dimas Derajat yang bener-bener performanya berantakan banget di liga gitu. Nah kayak gini, pelatih itu manggil pemain ke timnas itu barometernya performa di liga.
Karena timnas ini bukan lagi kayak akademi. Timnas ini harus hasil jadi. Gue misalkan jadi pelatih timnas, gue mau hasil jadi aja. Caranya gimana? Gue lihat yang di liga, yang paling bagus di liga itu yang gue ambil. Mau dia sebelumnya main jelek, mau dia sebelumnya main bagus, tapi terakhir itu yang dilihat performa dia di akhir-akhirnya itu baru dipanggil. Dulu kejadian di di timnas Italia, ada Inzaghi, Del Piero, ada banyak banget striker di sana. Banyak perdebatan kenapa ini yang dipanggil, kenapa ini yang dipanggil. Ternyata yang dilihat sama pelatih apa? Yang dilihat ya 5 pertandingan terakhirnya dia mainnya bagus apa enggak. Kalau menurut gue barometer pemanggilan timnas itu yaitu performa terakhir dia di liga. Tapi gue gak tahu penilaian Sintayong mungkin lain, yaitu hak dia aja, sah aja, dan itu menjadi hak si pelatih. Benar atau salahnya, yaitu tanggung jawab dia nanti ketika pembuktiannya di Piala Asia itu. Oke? Yang berikutnya muncul opini kalau ada pemain titipan di timnas Indonesia. Siapa yang disebut? Ya ada pemain Bayangkara pastinya. Terus ada Pratama Arhan juga disebut-sebut di situ sama netizen. Tapi disangkal sama Pak Maji, dibilang nggak ada pemain titipan di timnas Indonesia. Kalaupun STY mau coret pemain yang dibilang titipan, ya coret aja, nggak ada masalah dia bilang. Jadi dia menyangkal itu bahwa nggak ada pemain titipan. Cuman yang jadi ganjel buat gue adalah Arhan aja. Sebenarnya Arhan dipanggil setuju apa enggak? Ya setuju gue, karena kalau main di timnas dia selalu bagus mainnya. Tapi alasan dia dipanggilnya yang bikin gue agak sedikit kurang suka. Karena apa? Karena menurut Sintayong dia kan jarang main di timnya. Nah ketika dia nggak dipanggil timnas, masa depannya akan terancam. Bagi gue itu bukan tugasnya pelatih timnas Indonesia. Itu tugasnya klub, itu tugasnya Dirtek, itu tugasnya agen yang memikirkan karir si pemain. Kalau pelatih timnas panggil yang menurut dia siap gitu, bukan karena jangka panjangnya, bukan, enggak, kita bicara nih yang kita melakukan besok gitu. Kalau gue nilainya kayak gitu. Ini terlepas gue suka apa enggak sama Sintayong, gue nggak ada permasalahan sama dia. Gue suka apa enggak, gue kalau misalkan disuruh milih ya, ada orang yang nggak suka sama Sintayong, ada orang yang suka sama Sintayong. Tadi gue udah bilang kalau gue nggak memilih untuk keduanya, karena bagi gue itu sifatnya sementara, pemain sementara, pelatih sementara, yang selamanya itu adalah timnasnya. Cuman cocok apa enggak, kalau gue untuk saat ini cocok sama Sintayong. Sampai nanti di Piala Asia kita lihat. Kalau di Piala Asia dia nggak bisa membuktikan apa yang sudah dijanjikan, nah kalau muncul kalimat dia layak diganti, itu gue baru setuju. Tapi kalau sekarang jangan, karena selama ini progresnya juga bagus gitu. Progres timnas kita bagus, kita bisa lolos Piala Asia lewat jalur kualifikasi, dan banyak pangkas generasi, banyak kebaikan dari Sintayong yang kalau diganti menurut gue sayang. Tapi batas akhirnya adalah di Piala Asia. Pembuktiannya di sana. Kalau di Piala Asia kita nggak bisa perform yang luar biasa, ya boleh juga kalau dia udah waktunya diganti. Karena udah cukup lama dan pembuktian dia di Piala Asia. Kalau menurut gue kayak gitu. Oke. Terus yang berikutnya apa lagi nih? Sebenarnya terkait yang tadi kondisi fisik Lily Pali, Sananta, gue juga masih bingung. Fisik yang dimasuk ini maksud ini dia ketahanan tubuhnya atau massa ototnya atau apanya nih? Karena banyak juga pemain di Indonesia yang fisiknya jauh di bawah Lily Pali gitu. Kayak gue ngelihat ada beberapa pemain timnas Indonesia yang bahkan Sintayong sendiri yang bilang kalau pemain kita nggak bisa bermain sampai 90 menit, di menit 60 pun kita udah kelelahan gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau manggil karena fisik, bagi gue itu bukan alasan. Kalau yang paling masuk akal adalah selera aja, sah aja. Pelatih ada pemain jago tapi dia nggak mau ambil karena bukan selera dia, boleh aja, itu pilihan si pelatih, bebas, nggak ada yang bisa intervensi itu. Misalkan dia nggak mau ngambil Nadeo, dia nggak mau ngambil Lily Pali, dia nggak mau ngambil siapalah pemain di Dedik atau siapa itu, ya itu sah-sah aja karena selera gitu. Cuman alasannya jangan karena kondisi fisiknya atau lain-lain, karena ya hampir rata pemain timnas Indonesia kondisi fisiknya ya sama aja. Lily Pali juga kan dia bermain rutin di liganya, rasanya fisik dia oke-oke aja gitu ketika dibandingin sama pemain-pemain yang lain. Oke? Terus kayaknya udah
Oke, udah nggak ada catatan lagi. Cuman yang tadi gue tekankan terakhir, Piala Asia ini adalah target, lolos grup adalah harga mati mungkin untuk timnas Indonesia, dan ini adalah ajang pembuktian untuk Sintayong. Ketika di Piala Asia ini kita masih belum bisa berbicara banyak, ya dengan apa yang semua sudah diberikan oleh timnas Indonesia ke kemauannya Sintayong, rasanya kalau misalkan dia diganti ya oke-oke aja gitu. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.